Assalamualaikum, terima kasih atas kehadiran teman-teman di HBS Sport. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada video kali ini. Dan saya selalu mendoakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini tentu kita akan mendengar dan menyimak kabar tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Cup atau yang dibilang AFF. Kita simak dari kabar berikut ini. Layaknya anak kecil yang kegirangan mendapatkan hadiah, Vietnam merasa sangat lega mendengar kabar Shin Tae-yong akan menurunkan skuad muda untuk Piala AFF 2024. Menurut mereka ini seperti meremehkan tapi juga jadi keberuntungan. Media-media di sana bahkan menganggap ini sebagai balas dendam yang bagus setelah sebelumnya kalah beruntun dari Indonesia. Selain itu, di negeri seberang sangat memuji keputusan Shin Tae-yong yang berani menurunkan skuad muda. Karena Malaysia sendiri sedang ada konflik antara menurunkan skuad muda juga atau menurunkan semua pemain utama mereka. Timnas jelas akan makin jadi sorotan pada Piala AFF. Kini kita memang sedang fokus menuju pada Piala Dunia 2026. Yakin akan banyak kejutan-kejutan di Piala AFF nanti. Dan jangan lupa, pemain-pemain macam Justin Hubner, Arhan, serta yang aboard lainnya kan masih sangat muda dan bisa saja ikut dibawa ke Piala AFF. Lantas seperti apa kejutan-kejutan menarik di AFF nanti? Mari kita bahas. Jadi Indonesia sekarang sibuk tentang kualifikasi Piala Dunia. Namun di lain kesempatan ada AFF yang menunggu. Tentu pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan membagi pemainnya ya yang harus bisa bermain di laga nanti. Namun Shin Tae-yong nampaknya akan menurunkan pemain-pemain U22. Karena kalau kita lihat masih banyak pemain U22 yang oke ya teman-teman ya. Seperti Justin Hubner, Arhan, dan lain-lainnya. Kita simak lagi. Piala AFF atau yang kini berganti nama menjadi ASEAN Championship Cup. Sejatinya dilaksanakan mulai bulan November sekarang dan Desember sudah. Namun ada penjadwalan ulang terkait penyesuaian waktu agar lebih sejalan dengan kalender kompetisi domestik dan turnamen internasional yang akan memudahkan klub dan tim nasional mempersiapkan pemain mereka secara optimal untuk menghadapi turnamen. Menurut kami, ini dilakukan karena panitia AFF tidak mau jika Indonesia akan absen. Mengingat pamor fans Indonesia yang sangat tinggi sehingga mau nggak mau, mereka harus menunda agar tak bertabrakan dengan jadwal round 3 kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, turnamen ASEAN ini memang tak punya pasaran di luar Asia Tenggara. Penontonnya hanya orang-orang ASEAN itu sendiri dan pasar terbesarnya tentu saja Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak. Dan jika Indonesia absen karena ada round 3, pasti mereka sangat rugi besar. Dan Indo, siapa yang mau nonton AFF? Negara-negara lain penduduknya jauh lebih sedikit. Jadi nggak salah kita berasumsi jika AFF ini masih sangat bergantung pada pasar Indonesia. Sehingga Piala AFF 2024 diundur pelaksanaannya dan akan berlangsung pada dari tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Ya teman-teman, kalau di Asia Tenggara tentu Indonesia supporter yang paling terbanyak ya, yang paling heboh ya. Karena kebetulan AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA dan tidak banyak yang meminati ya laga AFF ini. Paling ya orang-orang di Asia Tenggara aja. Tapi kalau Indonesia tidak masuk di situ, ya tentu AFF akan rugi sendiri ya. Ayo kita simak lagi teman-teman. Meskipun sudah ditunda, nyatanya PSSI tetap tidak terlalu fokus untuk AFF dan menyerahkan semuanya ke Shin Tae-yong. Coach Shin sendiri mengatakan ini akan jadi masalah, yakni sulit untuk memanggil pemain-pemain senior dari klubnya, terutama yang bermain di luar negeri. Mengingat Piala AFF bukanlah agenda yang dinaungi FIFA, sehingga klub yang sedang berkompetisi di bulan Desember tidak mungkin melepaskan pemain. Akhirnya, Coach Shin memutuskan akan membawa Garuda Muda U22
Beliau hanya berharap ini akan jadi pengalaman bagi anak asuhnya nanti. Seperti yang semua tahu, ini bukan periode FIFA Matchday dan bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar. Mungkin salah satu alasan kenapa kita nggak bisa bawa timnas senior. Tim kita akan datang dengan timnas U22. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain. Kata STY, sumber tv1news.com. Meskipun begitu, juru taktik Garuda tetap menargetkan timnya masuk final AFF dengan berusaha maksimal. Dan bisa menjadi tantangan tersendiri juga baginya. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final. Dan kemampuan kita segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya, saya berharap bisa masuk ke final Piala AFF. Lanjut Shin Tae-yong. Karena itulah banyak media-media hingga federasi rival yang menyoroti Indonesia. Nah, pendapat teman-teman bagaimana kalau STY membawa pemain-pemain yang U22 ya? Karena di samping pemain U22, pemain senior nampaknya sangat sulit dimainkan di AFF. Karena AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Tapi dari pemanggilan ini, tampaknya rival-rival yang ada di Asia, ada yang suka juga ada yang tidak suka. Karena menganggap timnas Indonesia nampaknya tidak serius, kata mereka. Ayo kita simak lagi teman-teman. Setelah sebelumnya media-media Vietnam banyak menuduh-nuduh nggak jelas, kini Nguyen jadi tim yang paling senang mendengar kabar tersebut. Sebab mereka satu grup dan dalam grup B, hanya Indonesia yang jadi tim rival yang diprediksi kuat akan lolos ke babak selanjutnya. Sementara 3 sisanya hanya Laos, Myanmar, dan Filipina. Mungkin bukan ancaman besar lah. Jadi melihat Indonesia yang tak menurunkan kekuatan penuh, membuat mereka merasa lebih aman. Seperti dikutip dari Ogezon.com, media Vietnam The Tao 247 melaporkan jika skuad yang biasa dipanggil Nguyen jadi lebih lega dan makin semangat untuk mengarungi Piala AFF 2024. Keputusan timnas Indonesia hanya menggunakan tim U22 kurang lebih membuat timnas Vietnam lebih lega. Tulis laporan The Tao 247. Lebih lanjut, mereka menganggap ini sebagai kesempatan balas dendam setelah sebelumnya selalu kalah ketika menghadapi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Di mana saat itu Vietnam yang satu grup dengan skuad Garuda pada round 2 Piala Dunia terus mengalami kekalahan saat bermain away ataupun home. Ini meningkatkan peluang untuk membalas dendam terhadap tim dari negara kepulauan tersebut setelah 3 kekalahan beruntun. Lanjut media Vietnam. Jelas ini lucu mengingat kedua kompetisi levelnya berbeda, tapi tetap maksain mau balas dendam. Dan ya udah, silahkan kalau bisa. Nampaknya Vietnam ini belum puas ya. Belum puas. Dia ingin membalas dendam atas kekalahan 3 kali ya. Pertama terjadi di Piala Asia U23. Setelah itu di kualifikasi Piala Dunia di ronde kedua. 2 kali dia kalah. Jadi adanya pemain timnas U22 yang dibawa Shin Tae-yong ini kesempatan buat mereka untuk balas dendam. Tapi teman-teman menganggap apakah Vietnam bisa dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia? Coba tulis di bawah. Kalau memang Vietnam memang merasa dendam, ayo kita buktikan aja nanti di AFF. Ayo simak lagi. Selain Vietnam, media negeri jiran Malaysia juga ikut menyoroti keputusan berani dari Coach Shin. Media bernama Stadium Astro memuat berita betapa beraninya timnas Indonesia mengandalkan bakat-bakat muda doang. Mitsubishi Electric Asian Cup 2024. Indonesia mengirimkan skuad U22 yang menampilkan talenta muda lokal. Tulis Stadium Astro sebagai judul. Lanjutnya, media tersebut menilai jika keputusan ini sangat berani. Jadi patut diapresiasi karena bisa mengembangkan bakat-bakat muda baru. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong memastikan skuad U22 Indonesia akan dibawa ke Piala ASEAN 2024. Menyadari Piala ASEAN bukanlah turnamen yang diatur FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional, dan Tae-yong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang bermain di Liga 1 dan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya performa meningkat di skuad U22.
tulis Stadium Astro. Diketahui Harimau Malaya memang tak satu grup dengan kita, namun mereka saat ini sedang memiliki problem, di mana FEM selaku Federasi Sepak Bola didesak untuk menurunkan skuad muda saja seperti Indonesia. Ikut. Desakan itu datang dari legenda mereka, Datuk Jamal Nasir Ismail. Seperti menurut laporan dari CNN, ex-timnas Malaysia itu menilai jika AFF dijadikan ajang uji coba bagi para pemain muda lokal saja. Mengingat hampir seluruh penggawa Harimau Malaya diisi oleh naturalisasi yang usianya sudah uzur, tentu generasi baru harus dipersiapkan lagi. Iya. Tidak masalah menurunkan pemain muda atau senior, asalkan mereka pemain lokal. Kita sudah melihat pemain naturalisasi, tapi belum banyak melihat pemain lokal kita. Selama ini kita hanya banyak melihat Arif Aiman Hanapi saja, ujar Jamal. Menurut pandangannya, FEM tidak perlu khawatir akan dikritik oleh fans Harimau Malaya jika tumbang di Piala AFF. Jika memang gagal, harusnya kritikan juga membangun, bukan menyalahkan saja. Walaupun menurut FEM, kalau kita pasang semua pemain lokal pasti kena. Biarlah, kenapa harus khawatir? Tapi kami akan merasa bangga bahwa pemain lokal kami bisa bermain. Lanjut Datuk Jamal. Dari perkataan legenda Malaysia tadi, bisa juga menjadi pelajaran bagi kita kalau nantinya pasukan Shin Taeyong nggak maksimal, jangan dihujat ya teman-teman, apalagi sampai suruh bilang STY out, jangan sampai pokoknya. Iya. Karena ini cuma seperti Piala Ciki kok, masih ada Piala Dunia yang sudah di depan mata harus dikejar. Oke teman-teman, jadi dari media Malaysia menganggap Indonesia sangat berani membawa timnas U22 di Piala ASEAN Cup ya, yaitu Piala AFF. Tetapi sebenarnya di AFF ini adalah pertandingan senior. Tetapi karena ini bukan kalendernya FIFA, ya tentu timnas Indonesia tidak bisa membawa semudah mungkin untuk berlaga di AFF. Begitu juga sebaliknya, timnas Indonesia sedang sibuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa ini lebih penting daripada Piala AFF yang diperjuangkan oleh timnas senior ya. Namun daripada itu, ini bagi saya langkah yang bagus juga buat timnas muda ya, timnas U22. Kenapa? Karena menambah jam terbang mereka. Disinilah mulai, kalau memang ingin maju dan ingin mulai berkembang, buktikanlah pemain muda Indonesia bermain di Piala ASEAN Cup ini. Seandainya Anda nanti bisa berbuat banyak di sana, tentu tim pelatih akan mempertimbangkan buat pemain-pemain yang bisa berbuat banyak untuk bergabung ke tim senior. Ya, mohon maaf, kalau untuk di kualifikasi Piala Dunia ini memang perlu pemain-pemain yang sudah siap ya, siap untuk semuanya. Jadi bagi saya ya langkah ini cocok untuk mencoba pemain-pemain muda untuk berlaga di ASEAN Cup. Bagi teman-teman bagaimana? Apakah yang dilakukan Shin Taeyong ini cocok atau tidak? Silahkan komen di bawah teman-teman. Teman-temanku sekalian, begitu juga sebaliknya. Timnas Malaysia akan melakukan dengan cara yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Karena timnas senior dia sudah mulai, umurnya sudah agak menua ya. Jadi ini sebagai peremajaan buat timnas senior mereka. Jadi teman-teman, dari penjelasan video kali ini, ya mungkin teman-teman bisa merangkum semua apa yang disampaikan. Ya silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di HBS Sport. Dan saya sudahi dengan terima kasih.